Para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat malam untuk kita semua. Apakah sehat hari ini? Luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kemarin ketika ketemu teman-teman kelas saya di Mesawa, mereka mengatakan besok kamu yang sharing. Lalu saya mengatakan, kenapa saya? Iya, karena kamu tidak ikut ke Mamasa bermalam tadi malam. Ya, karena saya bermalam di Mesawa. Lalu, ya, alasan kedua bahwa 2 kali kita pertemuan untuk merayakan ulang tahun imamat, kamu tidak pernah datang. Ya, jadi ya nasib harus diterima dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, awal saya menjadi seorang imam bercita-cita masuk seminari itu ketika kelas 3 SMP. Waktu itu saya sudah mau tamat SMP dan ibu saya paling pertama kali menawarkan kepada saya, apakah kamu mau menjadi pastor? Lalu tawaran ibu saya itu saya renungkan baik-baik. Kemudian melalui tawaran itu saya berusaha pergi ke Makassar seorang diri dengan harapan bisa tes masuk seminari. Karena waktu itu tidak ada pengumuman yang saya dengar di paroki di Toraja bahwa ada penerimaan seminaris baru. Saya tiba di Makassar, ternyata sudah selesai pendaftaran, sudah selesai tes dan tidak dibuka lagi. Akhirnya saya masuk SMA Frater Kumala Makassar. Ya, di sini masih ada guru saya dulu di SMA Frater Makassar. Lalu setelah tamat SMA Frater di Makassar, kemudian saya kembali ikut tes di Makassar dan akhirnya saya lulus. Jadi saya masuk seminari itu KPA, bukan dari KPB atau kelas 0, tetapi saya tamat SMA baru masuk seminari. Lalu setelah itu seiring berjalannya waktu sampailah kami ke seminari tinggi. Waktu itu kami ada 9 orang yang pergi ke seminari tinggi dan akhirnya yang ditabiskan hanya 6 orang. Tapi lumayan banyak 6 orang dari 9 itu. Setelah menjalani penugasan, ya kami ditabiskan di Kendari tanggal 8 Agustus 2019, 4 tahun yang lalu kami ditabiskan 6 orang. Lalu kami berangkat ke tempat tugas masing-masing, menjalankan tugas menjadi seorang gembala di tengah-tengah umat. Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan di paroki Mesawa. Ya, saya 3 tahun di Mesawa bertugas. Awal-awalnya bertugas di Mesawa bagi saya cukup berat, ya, terutama medannya yang penuh dengan tantangan, ya bisa dikatakan penuh dengan perjuangan. Tetapi dalam perjalanan waktu akhirnya saya sungguh menikmati dinamika kehidupan menjadi seorang imam di paroki Mesawa. Waktu itu kami pertama dengan Pastor Cornel masih 53 stasi, ya 53 stasi dilayani oleh 2 orang imam. Dan kadang-kadang kalau Advent atau Prapaskah itu kita keliling 2 minggu baru pulang ke paroki. 2 minggu keliling dari stasi ke stasi untuk merayakan Ekaristi dalam rangka masa Advent atau masa Prapaskah. Dan itulah yang membuat saya sungguh menikmati, sungguh bahagia menjalankan tugas saya sebagai imam di paroki Mesawa. Dengan medan yang seperti itu dan penerimaan umat yang luar biasa membuat saya sungguh-sungguh menikmati kehidupan itu. Ya. Dan hampir 1 tahun saya pindah ke paroki Bone-Bone, tentu ada perbedaan yang luar biasa. Ya, dari gunung turun ke pantai. Ya, kalau di Mesawa dulu sangat dingin dan sungguh menikmati cuaca, kemudian kampung desa sangat terasa. Banyak melihat pohon pinus, ya sekarang di Bone-Bone ya panas, kemudian banyak melihat pohon sawit. Itu 2 perbedaan yang luar biasa saya rasakan. Tetapi pada intinya saya sungguh bahagia menjadi seorang imam. Ya.
Apapun yang dialami, apapun tantangannya mesti dijalani dengan penuh sukacita. Ya, ini tadi pesan dari Pastor Dedi, dia mengatakan bahwa tidak usah terlalu lama bersharing, cukup katakan saja saya bahagia menjadi imam, makanan terjamin, minuman cukup. Ya, ya. Saya kira itu sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kami berenam ini ya sungguh menikmati hidup sebagai seorang imam. Tentunya tantangan-tantangan itu adalah warna-warni dalam menjalani hidup sebagai imam, tetapi dijadikan sebagai nilai-nilai hidup yang juga memberi semangat, memberi harapan, kegembiraan dan sukacita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan bacaan Injil hari ini secara khusus mengajarkan kepada saya bagaimana menjadi pribadi yang merendahkan diri di hadapan Allah. Apa yang dialami oleh seorang ibu wanita Kanaan dalam bacaan Injil hari ini, dia sungguh-sungguh merasa tidak pantas. Bahkan dia menyamakan dirinya dengan anjing supaya Yesus menjamah menyembuhkan anaknya. Saudara-saudara terkasih, kerendahan hati dan juga kesiapsediaan menanggung segala resiko, itulah yang ditampilkan oleh seorang wanita Kanaan dalam bacaan Injil hari ini. Dan ini jugalah yang mestinya menjadi pegangan bagi kami untuk belajar. Ya, apalagi kami umur tabisan baru 4 tahun, ya bisa dikata baru seumur jagung, baru mulai tumbuh. Tetapi belajar dan belajar itulah yang terus-menerus kami perjuangkan. Tidak seperti kemarin kami merayakan di Mesawa, ya, rekan-rekan imam yang sudah merayakan pesta perak 25 tahun menjadi imam, ya. Dan ini mengajarkan kami bagaimana mereka sungguh setia bertahan dalam menjalankan, melaksanakan tugas mereka sebagai imam. Dan ini menjadi contoh teladan bagi kami, bagaimana juga kami yang masih muda-muda ini belajar untuk setia dan belajar untuk melayani dengan penuh kasih. Semoga Tuhan membantu kita.